Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan. Baik anak-anak, kemarin setelah kita libur satu hari pada hari Jumat kemarin, hari ini di akhir pekan hari Sabtu kita akan melanjutkan materi kita anak-anakku. Hari Sabtu ini kita akan melanjutkan materi kita di akhir pekan, tetap semangat karena hari ini anak-anak hari apa? Hari ini adalah kita hari pertama kita memasuki bulan Rajab. Ya, bulan apa? Bulan Rajab. Di bulan Rajab ini kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa banyak berdoa. Sesuai yang anak-anak sudah ketahui, doanya adalah yang sering kita ulunkan ketika sudah memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberkahi kami, memberikan keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita. Ingat anak-anakku, senantiasa kalian ungkapkan doa ini di setiap selesai sholat. Ya, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita. Masih ingat sekarang adalah pembelajaran 2 subtema 2 tentang perubahan energi. Ustadz jelaskan perubahan energi. Jadi energi tidak akan musnah dan tidak bisa diciptakan. Namun energi hanya bisa berubah dari energi satu ke energi yang lain. Yang awalnya energi kimia berubah menjadi energi panas. Oh ya, Ustadz tanya kembali pembelajaran 1 kemarin. Kemarin Ustadz membahas tentang bahan bakar fosil. Terus zat kimia artinya apa? Energi kimia bisa berubah menjadi energi-energi yang lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat ada 4 kemarin? Yang pertama, energi kimia berubah menjadi energi panas. Contohnya adalah kompor gas. Gas dibakar sehingga menjadikan panas. Yang kedua, energi kimia berubah menjadi apa, anak-anak? Energi gerak, betul. Yaitu bahan bakar fosil, bensin, solar yang digunakan oleh kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor, bus, itu kan bisa bergerak, termasuk pesawat. Itu awalnya adalah energi kimia, berubah menjadi energi gerak. Bensin digunakan oleh mobil sehingga mobil berjalan, bergerak. Yang kedua, energi kimia menjadi energi listrik. Yang awalnya kimia berubah menjadi energi listrik, yaitu pada batu baterai. Yang terakhir, yang keempat, masih ingat kan? Kimia berubah menjadi energi cahaya, yaitu lentera minyak, ya, lilin. Lampu lentera yang terbuat dari minyak, yang berasal dari minyak tanah. Baik, nah sekarang anak-anak di pembelajaran 2 kita akan membahas tentang energi listrik. Kalau kemarin energi kimia, sekarang energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustadz, energi listrik ini sering kita butuhkan dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah kita semuanya menggunakan energi listrik. Namun bukan energi listriknya yang kita gunakan, yaitu energi listrik ketika sudah diubah menjadi energi-energi lain. Kalau listriknya, masa energi listriknya mau kita pegang? Listriknya mau kita gunakan? Tidak, yang kita gunakan ketika sudah berubah menjadi energi lain. Baik, energi listrik anak-anakku, yang pertama
yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Anak-anak, kalau memang penting bisa digarisbawahi, bisa distabilo untuk anak-anak belajarnya biar mudah, ya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang awalnya listrik berubah menjadi panas. Contoh alatnya, coba di rumah kalian pasti ada barang-barang seperti ini. Yang pertama adalah setrika listrik. Setrika digunakan untuk menyetrika baju. Setrika dicolokkan ke listrik sehingga setrika menjadi panas. Setrika listrik itu adalah listrik berubah menjadi panas. Ini bukan kompor gas anak-anak, ini adalah kompor listrik. Kalau kompor gas bukan termasuk energi listrik ya. Kalau kompor gas itu dari kimia berubah menjadi panas. Tapi kalau kompor listrik berarti dari listrik berubah menjadi panas. Teko, biasanya di rumah kita ada memasak air menggunakan teko listrik. Dan penanak nasi atau rice cooker, ya. Kebanyakan kita sudah menggunakan rice cooker, yaitu ternyata rice cooker itu adalah listrik dicolokkan, ya, berubah menjadi energi panas sehingga nasi bisa matang. Paham ya nak ya sampai sini? Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, perhatikan di dalam alat-alat tersebut terdapat elemen pemanas. Ya, kalau kalian ditanya, kenapa setrika bisa panas? Kenapa kompor gas bisa panas? Kenapa magicom juga bisa panas? Karena di dalamnya ada alat namanya elemen pemanas. Elemen pemanas ini ketika dialiri arus listrik, elemen pemanas menjadi panas. Ini digarisbawahi, penting. Baik, yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kalau kimia menjadi cahaya, kemarin contohnya adalah lilin. Tapi kalau listrik menjadi energi kimia, anak-anak sudah tahu pasti adalah lampu. Lampu kebanyakan menggunakan listrik sehingga menjadi cahaya. Selain lampu, ada televisi. Ustadz, televisi kan bergerak gambarnya. Bukankah listrik menjadi energi gerak? Yang bergerak kan gambarnya anak-anak. Kalau televisinya kan tetap tidak bergerak, tidak goyang. Yang dimaksud bergerak itu seperti nanti kita bahas ya. Untuk televisi bukan energi listrik menjadi energi gerak. Ya, yang bergerak di dalam gambarnya. Tapi kalau televisinya tetap tidak bergoyang, tetap bergerak televisinya. Jadi listrik menjadi cahaya contohnya adalah lampu, televisi, dan juga layar komputer. Baik, selanjutnya. Perubahan energi listrik menjadi gerak. Ini contohnya anak-anak. Energi listrik yang berubah menjadi gerak. Contohnya adalah alatnya yang bergerak. Yaitu pada kipas angin, mixer, bor listrik, gergaji listrik. Itu semuanya listrik berubah menjadi gerak. Ingat, untuk gergaji ada gergaji yang bahan bakarnya dari bensin atau solar. Itu bukan listrik menjadi gerak, tapi kimia menjadi gerak. Ya, kalau gergaji listrik, jadi anak-anak kalau menyebutkan contoh, coba berikan contoh energi listrik menjadi energi gerak. Berarti anak-anak harus jawab dengan lengkap gergaji listrik dan mesin jahit. Nih, ada penjelasannya. Bagaimana alat-alat tersebut dapat mengubah energi listrik menjadi gerak? Ini digarisbawahi. Alat-alat tersebut dapat mengubah energi listrik menjadi gerak dengan bantuan motor listrik. Kalau pemanas, tadi menggunakan elemen pemanas. Tapi kalau listrik menjadi gerak, yaitu menggunakan motor listrik. Sehingga poros atau as pada alat-alat listrik bergerak. Paham ya? Yaitu motor listrik. Menggunakan bantuan motor listrik. Kalau listrik menjadi pemanas, kalau jadi energi listrik jadi panas, itu adalah elemen pemanas. Listrik menjadi energi gerak, yaitu menggunakan motor listrik. Contohnya kipas angin. Coba anak-anak copkan kipas angin pasti bergerak. Mixer, bor listrik, dan juga gergaji listrik. Yang keempat, ini yang terakhir. Listrik berubah menjadi energi bunyi. Yang awalnya listrik berubah menjadi bunyi. Contohnya banyak anak-anak. Di sini adalah bel listrik, sirine, radio, dan televisi. Jadi televisi kan ada bunyinya nak.
Jadi energi listrik selain menjadi energi cahaya, televisi juga energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Ketika jalur listrik, maka alat itu akan mengeluarkan bunyi. Ini gambar bel, sirine, dan radio. Nah, perhatikan nomor selanjutnya. Perubahan energi gerak menjadi bunyi. Listrik sudah kita tinggalkan, sekarang gerak. Kita gerakkan menjadi bunyi. Contohnya adalah gitar, alat-alat musik ya. Seorang pemain drum menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Jadi drum itu kan digerakkan, dipukul-pukul sehingga mengeluarkan bunyi. Termasuk gitar, yaitu menggerakkan jari-jarinya untuk memetik senar gitar agar mengeluarkan bunyi. Paham ya nak ya? Terus selanjutnya, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Ya, pembangkit listrik tenaga surya. Cahaya matahari ditangkap kemudian diubah menjadikan listrik oleh alat yang disebut panel surya. Anak-anak kalau disebutkan contohnya, anak-anak tinggal jawab panel surya. Sebutkan contoh perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Maka anak-anak cukup menjawab panel surya. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Dari gerak bisa menghasilkan listrik, yaitu pada pembangkit listrik tenaga air ataupun tenaga angin. Air dan angin akan memutar turbin. Turbin itu kinciran anak. Berputarnya turbin akan menyebabkan generator berputar sehingga menghasilkan listrik. Nah, alatnya dari gerak menghasilkan listrik itu adalah generator namanya. Nih, generator. Alatnya namanya generator. Sampai di sini paham ya? Kehidupan kita dalam sehari-hari, listrik berubah menjadi panas, listrik berubah menjadi cahaya, listrik berubah menjadi gerak, listrik berubah menjadi energi bunyi, energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Terus perubahan energi cahaya menjadi listrik, energi gerak menjadi energi listrik. Itu yang kita pahami pada hari ini. Namun di sini perhatikan, ayo belajar. Sumber energi merupakan karunia Tuhan yang kita manfaatkan dalam kehidupan. Maka kita pantas dan wajib harus mensyukurinya. Salah satu bentuk syukur kepada Tuhan adalah dengan menjaga kelestarian energi dan juga manfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Kalau anak-anak tahu, ternyata di sekitar kita banyak orang yang menggunakan energi untuk hal yang baik. Mereka bekerja dengan kepentingan orang banyak. Contohnya petani. Petani bekerja menggunakan energinya ya untuk menghasilkan beras yang dikonsumsi oleh banyak orang, oleh semua orang. Seandainya petani tidak bekerja, maka kita susah untuk mendapatkan beras ataupun nasi yang merupakan sumber energi bagi kita. Contohnya lagi, orang yang bekerja di pembangkit listrik, semuanya bekerja hingga larut malam untuk kepentingan orang banyak. Sehingga semua orang bisa menikmati listrik yang kita nikmati pada hari ini. Ingat, semua tidak lepas dari peran-peran yang telah orang-orang yang berjasa. Nah, oleh karena itu, di paragraf terakhir, kita harus menghargai jasa orang-orang yang telah menggunakan energinya untuk kepentingan orang banyak. Termasuk memenuhi kebutuhan kita. Menghargai jasa dan karya orang lain adalah sikap yang terpuji. Sikap tersebut merupakan sikap yang sesuai dengan Pancasila, sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menghargai jasa dan karya orang lain, termasuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, itu materi yang saya sampaikan pada hari ini. Tugas kalian hari ini tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas. Ayo jawab ini, tinggal kalian jawab. Sudah saya jelaskan semua. Nomor 4. Cuma saya jelaskan sedikit. Nomor 4 biar kalian tidak bingung. Saat kamu memainkan piano, perubahan energi apa yang terjadi? Piano itu bisa dari listrik berubah menjadi bunyi. Karena kalau piano tidak dicopkan listrik tidak akan berbunyi. Ketika sudah dicopkan listrik, sudah ada listriknya, kemudian kita gerakkan pianonya, maka juga akan menghasilkan bunyi. Dua pilihannya, listrik menjadi bunyi, ataupun gerak menjadi bunyi. Sama saja untuk nomor 4. Semuanya sudah Ustaz bahas.
tugas kalian hari ini perhatikan baik-baik. Jadi karena hari ini adalah tanggal 1 Rajab, maka anak-anak Ustadz tugaskan yaitu menulis doa yang sering kita amalkan pada bulan Rajab. Yang sudah Ustadz bacakan tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Silakan anak-anak tulis beserta artinya kemudian dikirim ke Ustadz. Ya nak ya. Apa cuma sekedar tulis? Enggak. Ustadz harapkan anak-anak tulis, diharapkannya anak-anak bisa menghafal dan dibaca ketika selesai sholat. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Tugasnya hanya satu ya, yaitu menulis doa bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.